Halo, di sini kami akan menjelaskan bagaimana pengelolaan sumber daya tanah pada pertanian. Teman-teman tahu apa itu tanah? Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik yang letaknya berada di lapisan paling atas. Tanah ini dikategorikan dalam sumber daya alam abiotik atau non-hayati karena meskipun kesuburan tanah lama-kelamaan akan habis, tetapi kesuburan tersebut dapat dilestarikan. Lalu, apa sih itu sumber daya tanah? Sumber daya tanah adalah sumber daya alam yang berasal dari komponen di bumi, berupa hasil papukan batuan. Sumber daya tanah berperan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dari bercocok tanam. Lalu, sifat-sifat apa saja sumber daya tanah? Yang pertama, jenis sumber daya tanah di setiap wilayah berbeda. Kedua, potensi tanah bergantung pada pengelolaan tanah itu sendiri. Ketiga, sumber daya tanah tidak pernah habis akibat dari siklus batuan karena pelapukan batuan yang selalu menghasilkan tanah. Lalu, apa saja jenis-jenis sumber daya tanah? Yang pertama, ada tanah jenis vulkanik, berasal dari material gunung berapi berupa lava dan lahar yang dikeluarkan ketika terjadi erupsi. Kedua, ada tanah tersier, tanah yang bahan induknya bukan dari hasil aktivitas gunung berapi. Lalu, ada tanah organik, berasal dari endapan bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik ini terdiri dari sumber primer seperti daun, ranting, cabang, batang, buah, dan akar. Kedua, ada sumber sekunder seperti kotoran hewan dan mikrofauna. Apa saja manfaat sumber daya tanah? Ya, yang pertama, menyediakan unsur hara bagi tumbuhan. Kedua, menyediakan bahan makanan bagi mikroorganisme yang tinggal di dalam tanah. Ketiga, menjadi tempat tinggal dan tempat beraktivitas bagi makhluk hidup. Keempat, menjadi bahan baku produksi dan sumber mata air. Kalian tahu nggak sih apa itu perbedaan tanah dan lahan? Ya, tanah merupakan komponen utama dari sebuah lahan, memiliki daya tumpu sehingga mampu menahan beban di atasnya dan bahan mentah untuk membuat beraneka macam barang. Sedangkan lahan pertanian adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang memiliki kriteria tertentu seperti atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, biosfer, populasi tanaman, dan hewan. Berikut ini merupakan 7 tujuan pengelolaan tanah. Pertama, menciptakan kondisi fisik, kemis, dan biologis tanah menjadi lebih baik. Kedua, membunuh gulma. Ketiga, menempatkan sisa-sisa tanaman pada tempat yang sesuai agar dekomposisi berjalan dengan baik. Keempat, menurunkan laju erosi. Kelima, meratakan tanah. Keenam, mencampur dan meratakan pupuk dengan tanah. Ketujuh, mempersiapkan pengaturan irigasi dan drainase. Ya, berikut ini ada beberapa macam pengolahan tanah konvensional. Yang pertama, ada land clearing, bertujuan untuk menyiapkan lahan yang akan dijadikan area tanam. Peralatan yang digunakan berupa cangkul, parang, atau traktor. Lalu yang kedua, ada pembajakan tanah. Dilakukan setelah struktur tanah cukup basah sehingga tanah mudah dibajak. Pembajakan dapat dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian ada penggaruan tanah. Penggaruan ini bertujuan untuk menghancurkan tanah yang menggumpal agar mudah ditanami. Peralatan yang digunakan berupa garu, cangkul, atau traktor. Lalu ada pemupukan dasar. Pemupukan ini bertujuan untuk meningkatkan unsur hara dan merangsang perkembangan akar. Lalu apa saja pengolahan tanah konversi? Ada olah tanah minimum atau OTM, dilakukan sesuai dengan kebutuhan pertanaman dan kondisi tanah. Kemudian ada olah tanah strip,
Pengolahan hanya dilakukan pada strip-strip kontur tanah yang akan dilakukan penanaman saja. Lalu ada tanpa olah tanah atau TOT, hanya melakukan pembukaan lahan dengan melubangi tanah dan langsung ditanam bibit yang akan dibudidayakan.